Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 29 ayat 6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Bambu, ya bambu. Mungkin orang-orang sudah tahu apakah bambu itu. Tetapi saya yakin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa bambu itu sejatinya merupakan sejenis rumput dan bukan pohon. Karena bambu masuk dalam famili Poaceae dan subfamili Bambusoideae. Bambu sering dianggap sebagai pohon karena bambu tumbuh tinggi ke atas dan memiliki batang keras berkayu. Tetapi sejatinya bambu memiliki karakteristik botani yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok rumput. Oleh karena itu meskipun nampak seperti pohon, bagaimanapun juga bambu tetap termasuk sejenis rumput dan sering disebut sebagai rumput raksasa. Berikut ini adalah karakteristik botani bambu yang lebih mirip dengan rumput daripada pohon. Pertama, meskipun keras tetapi batang bambu beruas dan berongga sehingga lebih mirip dengan batang rumput pada umumnya daripada batang pohon yang padat. Kedua, akar bambu merupakan akar serabut yang menyebar secara horizontal di bawah permukaan tanah sehingga lebih mirip dengan akar rumput daripada akar pohon yang merupakan akar tunggang. Sistem akar rimpang yang dimiliki oleh bambu tersebut membuat bambu dapat menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di atas permukaan tanah, sehingga memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat, persis seperti rumput. Sistem akar rimpang tersebut berfungsi untuk mencegah erosi tanah dan juga membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk seperti rumput. Ketiga, persis seperti rumput, bambu tumbuh dengan cepat serta memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi dikarenakan adanya struktur jaringan pertumbuhan yang jauh lebih sederhana daripada pohon. Bahkan ada beberapa spesies bambu yang dapat tumbuh hingga 91 cm dalam waktu 1 hari pada kondisi optimal. Sehingga oleh Guinness World Record dinyatakan sebagai tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Keempat, persis seperti rumput, bambu juga menghasilkan biji bersifat monokotil, yang berarti bahwa setiap biji hanya menghasilkan 1 tunas daun. Kelima, persis seperti rumput, bambu juga merupakan tanaman yang berkontribusi besar dalam mitigasi perubahan iklim dengan membantu meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih dan segar. Karena bambu menyerap karbon dioksida lebih banyak dan melepaskan oksigen 58% lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lainnya. Oleh karena itu, meskipun nampak seperti pohon, bagaimanapun juga bambu tetap termasuk sejenis rumput. Bambu, ya bambu. Meskipun jarang terdengar oleh telinga orang-orang yang rajin dan setia membaca Alkitab, apalagi oleh mereka yang jarang membaca, sejatinya kata bambu 3 kali disebut di dalam Alkitab dan semuanya tercantum pada Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, Yesaya pasal 36 ayat 6, dan Yehezkiel pasal 29 ayat 6 yang menjadi menu sarapan hari ini. Kata bambu sejatinya merupakan terjemahan secara bebas dari bahasa Ibrani Haneh, yang berarti buluh atau tangkai, yang mengacu pada tanaman dengan batang berongga. Kata kauneh itu sendiri muncul sebanyak 62 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai cabang 18 kali, tongkat 14 kali, tebu 5 kali, bambu 3 kali, batangnya 2 kali, tangkai 2 kali, gelagah 2 kali, tohor gelagah 1 kali, tebu wangi 1 kali, buluh 1 kali, teberau 1 kali, alat pengukur 1 kali, dan 8 hasta 1 kali.
Meskipun ada banyak pakar perjanjian lama yang meragukan adanya tanaman bambu di Israel pada zaman Alkitab, namun hal tersebut tetap merupakan keraguan belaka tanpa suatu kepastian karena adanya kesenjangan zaman yang tidak mungkin dijangkau. Terjemahan pengganti dengan kata ilalang memang lebih disarankan, mengingat bahwa dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, Yesaya pasal 36 ayat 6 dan Yeskiel 29 ayat 6, tongkat bambu dikaitkan dengan frasa patah terkulai yang nampaknya lebih cocok menggambarkan karakteristik buluh atau tangkai ilalang daripada buluh atau tangkai bambu. Tentu saja juga ada alasan kuat mengapa kata bambu tetap dipakai sebagai kata terjemahan dari bahasa Ibrani kauneh, karena karakteristik buluh atau tangkai bambu yang keras dan kuat tetapi juga lentur atau fleksibel sangat cocok digunakan sebagai tongkat, baik tongkat penopang maupun tongkat pemukul. Bambu, ya bambu. Bambu yang mempunyai kekuatan serta kelenturan untuk beradaptasi dengan lingkungan secara teologis tepat menggambarkan karakter Kristiani yang tahan uji dalam menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, pertumbuhan akar yang kuat di awal dan kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan batang yang cepat dari bambu juga menjadi pelajaran kehidupan yang sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu, baik secara fisik maupun spiritual, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Bambu, ya bambu. Kita bisa belajar dari bambu. Yeskiel menulis 4 pasal tentang Mesir dan Firaun. Yeskiel pasal 29 sampai pasal 32. Dan pasal 29 yang menjadi konteks dari menu sarapan kita hari ini berisi nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Tuhan begitu murka kepada Mesir dan Firaun karena kesombongan mereka yang merasa diri sangat kuat dan hebat. Yeskiel pasal 29 ayat 3. Sehingga hukuman yang dahsyat akan ditimpakan Tuhan atas mereka sampai membuat mereka menjadi begitu lemah, tidak berdaya. Yeskiel pasal 29 ayat 8 sampai 15. Selain itu, murka Tuhan juga akan ditimpakan kepada bangsa Israel karena alih-alih bersandar dan mengandalkan Tuhan yang begitu mengasihi mereka, bangsa Israel justru berpaling kepada Mesir. Yeskiel pasal 29 ayat 16. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya semua penduduk Mesir mengetahui bahwa Dialah Tuhan, karena mereka ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat bangsa Israel memegang tongkat bambu yang mereka andalkan tersebut, maka Mesir si tongkat bambu itu akan patah terkulai dan melukai bahu semua orang Israel. Dan pada waktu bangsa Israel bertopang kepada tongkat bambu yang mereka yakini sangat kuat dan hebat tersebut, maka Mesir si tongkat bambu itu akan patah terkulai dan membuat semua orang Israel terhuyung-huyung. Yeskiel pasal 29 ayat 6 dan 7. Jadi, meskipun sejatinya nubuatan tersebut ditujukan kepada bangsa Mesir, tetapi pada gilirannya bangsa Israel mau tidak mau juga turut menanggung murka Tuhan karena kesalahan mereka yang memilih untuk bersandar dan mengandalkan Mesir sebagai tongkat bambu yang kuat menopang mereka dalam menghadapi serbuan pasukan bangsa Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Sahabat-sahabat Kristus, bambu itu memang keras, kuat, dan lentur sehingga dapat diandalkan sebagai tongkat penopang atau tongkat pemukul. Tetapi bagaimanapun, bambu itu hanya sekadar ciptaan yang memiliki keterbatasan. Di dalam kehidupan, tongkat bambu itu bisa jadi adalah harta yang kita miliki, atau kepandaian atau kemampuan yang kita miliki, atau apapun dan siapapun itu yang seringkali sangat kita andalkan. Tentu saja boleh mengandalkan berbagai tongkat bambu tersebut di dalam batas-batas tertentu, tetapi jangan terlalu mengandalkannya seperti layaknya Tuhan. Oleh karena itu, adalah bijak
untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan Allah, Sang Pencipta bambu. Amin.